merasa bersalah, dan klien merasa sangat kehilangan. Apakah nama reaksi yang dialami oleh klien sesuai dengan kasus tersebut? Ini juga materinya Pak Ibrahim yang krisis intervention. Jadi ada 4 jenis respon terhadap krisis. Yang pertama ada reaksi emosional, terus reaksi mental, reaksi fisik, sama reaksi perilaku. Nah, yang di soal itu lebih ke reaksi emosional. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 29. Seorang perempuan 25 tahun dengan HIV/AIDS dibawa oleh keluarganya ke poliklinik. Pasien sudah didiagnosa sejak 4 tahun yang lalu. Hasil pengkajian, pasien mengatakan merasa jenuh dengan pengobatan yang dia jalani, tapi kondisinya tetap seperti ini. Pasien menolak minum obat. Maaf ya guys, aku nggak fokus. Oke, pasien menolak minum obat ARV yang diresepkan kepadanya. Menurut keluarga, pasien tidak mau makan, sulit tidur, dan sering menangis sendirian di kamarnya. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Jadi kan pasien merasa putus asa ya teman-teman, karena dia sedih, pengobatannya nggak apa kayak tetap kondisinya tetap seperti itu gitu loh, meskipun udah dilakuin pengobatan. Maka jawabannya adalah yang A, keputusasaan. Next, nomor 30. Nona B, 17 tahun, merasakan ketakutan, mimpi buruk yang berulang, takut keluar rumah, dan menggunakan kendaraan semenjak kecelakaan yang menimpanya 2 hari yang lalu. Apakah diagnosa keperawatan yang paling tepat yang dapat ditegakkan untuk Nona B? Dia kan habis kecelakaan ya, dia trauma gitu. Jadi jawabannya adalah sindrom pasca trauma, post traumatic syndrome. Jawabannya yang A. Iya, nanti ya. Kita ulang pas di akhir. Next, soal nomor 31 sampai 60 bakal dibacain sama Salsa. Thanks all. Oke, terima kasih Alif. Sebelumnya suaraku kedengaran jelas nggak ya? Oke, aku langsung aja ya ke nomor 31. Seorang perawat melakukan pengkajian kepada klien laki-laki berusia 16 tahun yang duduk di bangku SMP kelas 9 yang dibawa oleh keluarga ke Poliklinik Keperawatan Jiwa RSX. Saat digaji perawat, keluarga mengatakan klien mengamuk dikarenakan tidak dibelikan motor yang akan digunakan untuk bersama teman-temannya. Klien merasa malu dan dikucilkan. Aspek apakah yang menjadikan klien mengamuk sesuai dengan kasus di atas? Jawabannya B, sosiokultural, karena itu kan dia tuh pengen motor karena biar digunakan untuk bersama teman-temannya. Jadi jawabannya B. Oke, next. Oke, nomor 32. Seorang perempuan usia 15 tahun merasa kebingungan karena pertama kali mengeluarkan darah haid. Saat ini klien tidak mau untuk keluar rumah karena merasa malu pada teman-teman sebayanya. Klien berpikir lebih baik dalam kamar saja. Dengan kejadian ini klien terganggu keseimbangan psikologisnya. Termasuk tipe krisis apakah yang dialami klien? Klien ini jawabannya D, krisis maturasi. Jadi krisis maturasi itu merupakan krisis yang terjadi dalam satu periode transisi masa perkembangan. Jadi kan dia tuh lagi haid gitu. Makanya jawabannya krisis maturasi. Oke. Terus kalau yang krisis situasi itu karena kejadian spesifik. Terus kalau yang malapetaka karena kejadian yang mengakibatkan kehilangan. Oke, lanjut aja.
Oke, nomor 33. Perawat sedang melakukan sesi terapi dengan seorang perempuan 28 tahun dengan gangguan depresi. Hasil pengkajian, pasien mengatakan saat ia mencoba melambaikan tangan kepada kenalannya dan tidak mendapatkan jawaban, maka ia berpikir, aku melakukan sesuatu yang menyinggungnya. Apakah jenis distorsi kognitif pada pasien di atas? Oke nih, jadi yang A itu kan magnification itu artinya adalah membesar-besarkan. Jadi misalnya kayak, ih outfitku jelek, kalau outfitku jelek pasti dihina sama orang lain gitu loh. Padahal sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Terus yang B, must statement. Jadi itu tuh kayak pemikiran harus gitu. Misalkan kayak aku harus nilainya harus A gitu. Terus untuk yang generalisasi itu artinya menyamaratakan. Misalnya kayak semua cowok sama aja, padahal dia baru lihat satu cowok tapi dia kayak menyamaratakan yang lain tuh sama gitu. Terus yang D, minimalization itu mengecilkan. Jadi menurutku ini lebih ke insecure kali ya. Kayak saya emang orangnya lemah kayak gitu. Terus untuk personalization itu artinya dia itu merasa jadi pusat dunia gitu loh. Kayak misal, ih dia nyindir aku kayaknya gitu. Kalau berdasarkan opsi ini yang paling mendekati itu C, generalisasi. Tapi kalau yang paling benar berdasarkan materi itu arbitrary inference. Jadi arbitrary inference itu kesimpulan yang salah, padahal nggak ada buktinya. Kan itu kayak dia berpikir kalau dia itu menyinggung temennya kan, padahal nggak ada buktinya gitu. Kalau menurut aku itu. Tapi jawabannya C, inference. Oke, next. Oke, nomor 34, obat antipsikotik mempunyai efek samping ke sistem muskuloskeletal, beberapa gejala-gejala ekstrapiramidal. Bagaimana manajemen sindrom ekstrapiramidal pada fase akut? Jadi jawabannya ini yang E, udah ada di materinya dokter Irwan kalau nggak salah. Jadi untuk manajemen psikotik itu untuk ekstrapiramidal pakai injeksi sulfaatropin sama antihistamin gitu kan. Nah, yang E, difenhidramin itu merupakan jenis antihistamin. Jadi jawabannya E. Oke, next. Nomor 35, seorang pasien yang adalah seorang guru SD telah dilakukan pengukuran skor CCS dengan hasil skor 60. Saat ini, perawat sedang berfokus pada gejala pasien yaitu halusinasi. Tujuan perawat terkait dengan tahap penanganan pasien ini adalah, jadi untuk skornya dulu ya, kalau yang kategori 1 itu skornya 0 sampai 39. Terus yang kedua itu berarti yang kedua itu 40 sampai 59. Yang ketiga 60 sampai 40 sampai 59. Terus kalau yang ketiga itu 60 sampai 119. Terus kalau yang keempat itu lebih dari 120. Nah, kan dia skornya ada di 60 nih, berarti dia ada di kategori akut kan. Nah, tujuannya apa kalau akut gitu kan? Jadi tujuannya adalah remission. Kalau remission sendiri itu artinya mengurangnya tanda gejala suatu penyakit. Jadi jawabannya C. Ini ada di materinya Prof. Intan. Oke, next. Nomor 36, efek samping yang harus diperhatikan selama pelaksanaan terapi kejang listrik adalah, jadi efek sampingnya itu ada efek kardiovaskular, terus ada kematian, terus fraktur, mual, muntah, sakit kepala, ada kejang,
terus ada gangguan kognitif, dan ada kerusakan otak. Kalau yang berdasarkan opsi, menurutku yang paling harus diperhatikan itu fraktur ya, jadi jawabannya C. Oke, next nomor 37. Seorang perawat melihat seorang pasien laki-laki usia 35 tahun sedang asyik sendiri dan bergumam dan tertawa sendiri. Perawat ini menduga pasien tersebut sedang mengalami halusinasi di tingkat. Jadi tingkat halusinasi itu yang pertama itu mengganggu dan saat sendiri. Terus yang kedua mulai mengganggu. Nomor 1 tidak mengganggu, sorry. Oh ya guys, nggak bisa baca tulisan sendiri. Tidak mengganggu saat sendiri. Terus yang kedua itu mulai mengganggu, terus pasiennya itu udah kayak pengen ngusir gitu. Terus yang ketiga, pasiennya itu mulai meyakini, mengikuti, dan melakukan isi halusinasi. Terus yang nomor 4, pasiennya itu takut kalau misalkan dia itu tidak melakukan isi halusinasi. Nah, nomor 37 ini kan pasiennya itu kan asik sendiri ya. Jadi menurutku jawabannya yang 1, tidak mengganggu dan muncul saat sendiri. Jawabannya C. Oke, next nomor 38. Nyonya D, 20 tahun, datang ke poli jiwa karena terguncang akibat dipaksa melakukan hubungan badan oleh pacarnya. Klien merasa ketakutan karena si pacar mengancam akan membuka aibnya. Klien merasa malu, kotor, dan bersalah kepada orang tuanya. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat berdasarkan SDKI untuk kasus di atas? Jawabannya ini B ya teman-teman. Karena emang dia itu kayak dipaksa melakukan hubungan seksual kan. Jadi menurut aku B. Oke, next. Anak B, 7 tahun, memiliki perilaku asik dengan suatu benda, sulit memberikan perhatian kepada lingkungan sekitar, pengucapan bahasa yang lambat dan kurang, serta perilaku aneh. Anak B menunjukkan keadaan, ini jawabannya D ya teman-teman, seperti materi kita pada blog kemarin. Jawabannya D. Oke, next. Yang manakah di bawah ini yang merupakan ciri gangguan kepribadian skizotipikal? Oke, untuk skizotipikal itu jawabannya C. Untuk yang A itu perasaan tegang dan takut, menetap dan mendalam itu avoidan ya guys, karena dia itu kan cemas menghindar gitu. Terus yang B itu emosional tidak stabil, yang D itu histrionik karena dia itu bersandiwara. Terus yang E itu kan dia perfeksionis, jadi dia itu anankastik. Yang E anankastik. Oke, next nomor 41. Berikut adalah prioritas pemberian terapi kejang listrik. Jadi untuk prioritasnya kalau menurut aku yang B karena emang bunuh diri tuh kayak mengancam banget kan, jadi prioritas gitu. Oke, next. Saat merawat pasien wanita usia 34 tahun yang sedang menunjukkan perilaku halusinasi, wanita tersebut tampak marah dan tidak berkenan diajak ngobrol. Pada saat perawat berhasil mengajak mengobrol, pasien wanita tersebut menyebutkan bahwa suara yang didengarnya melarang dia berbicara dengan orang lain dan menyuruhnya memukul orang yang mengajak bicara. Berdasarkan data tersebut, perawat menegakkan diagnosis keperawatan. Jadi paling tepat menurutku yang E, risiko mencederai orang lain, karena emang disebutkan juga di situ kalau halusinasinya menyuruh dia untuk memukul orang lain. Oke, next.
Untuk nomor 43, salah satu faktor predisposisi pada aspek psikologi yang perlu dikaji dalam model konsep Stewart Stress Adaptation Model adalah jawabannya A, kontrol diri. Ini ada di materinya Prof. Intan. Kalau yang B itu masuknya ke aspek biologi. Terus kalau yang C, D, E itu masuk ke sosiokultural. Oke, next. Terdapat beberapa kriteria dari recovery dan tokoh yang tidak menyebutkan durasi terkait dengan recovery adalah, ini jawabannya C, yang Harding, ini juga ada di materinya Prof. Intan, udah ada tabelnya juga, disebutkan, si Harding itu nggak menyebutkan durasi. Tapi kalau yang A itu durasinya 5 tahun, terus yang D itu 2 tahun, terus yang E juga 2 tahun. D sama E 2 tahun. Oke. Oke, next. Perawat memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan berbagai rentang kesehatan mulai dari sehat jiwa, berisiko maupun gangguan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri. Tahap perkembangan di mana seseorang individu belajar berinteraksi dengan orang lain, berfantasi, dan berinisiatif, pengenalan identitas kelamin, dan meniru. Apakah tahap perkembangan individu pada kasus tersebut menurut Erikson? Ini materinya Pak Azam ya guys. Jadi jawabannya adalah A, prasekolah, inisiatif, versus rasa bersalah. Di soal juga udah disebutkan mana tadi ya ini, berfantasi dan berinisiatif gitu. Oke, next. Nomor 46. Seorang perempuan 32 tahun mengalami depresi. Pasien mulai menunjukkan gejala-gejala depresi setelah anak pasien meninggal. Berdasarkan riwayat diketahui bahwa pasien itu berasal dari keluarga dengan ekonomi kurang, mempunyai riwayat mendapatkan kekerasan fisik dari ayah dan suaminya. Pasien memang jarang bergaul dan tidak mempunyai teman. Ibu pasien juga dilaporkan pernah beberapa kali mengalami depresi. Dari faktor-faktor yang diterangkan di atas, kematian anak pasien merupakan faktor apa dari gangguan mood? Ini kalau menurut aku jawabannya faktor presipitasi atau faktor pencetus gitu. Oke, next. Penerapan manajemen approach di dalam manajemen pelayanan keperawatan jiwa di RS khususnya terkait fungsi pengarahan bisa dilakukan dalam bentuk aktivitas. Oke, jadi ini ada di materinya Pak Yoni di week 4 untuk di RS itu jawabannya A, melakukan komunikasi efektif melalui operan dan pre-post conference. Kalau yang B itu masuknya pengorganisasi doang. Terus untuk yang B, membuat visi misi itu perencanaan. Yang D itu pengorganisasian juga. Kalau yang E itu membuat daftar alokasi pasien juga pengorganisasian. Oke. Ya, visi misi itu perencanaan. Visi misi itu perencanaan, tapi itu tuh di komunitas, guys, bukan di RS. Ya, di komunitas. Terus yang lain pengorganisasian. Udah. Oke, next nomor 48. Pasien A telah dipulangkan dari rumah sakit dan saat ini gejala psikotik sudah tidak ada lagi dan pasien dapat melakukan tugasnya sebagai pengajar di salah satu sekolah SMA. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasien A mengalami, ini jawabannya adalah C, complete recovery. Definisinya itu adalah hilangnya gejala psikotik dan pasien itu kembali berfungsi. Jadi kayak sesuai sama soal ya, kayak gejalanya udah nggak ada lagi, terus pasien juga sudah kembali berfungsi gitu kan. Terus untuk yang B, social recovery, dia itu
mandiri secara ekonomi, tempat tinggal, dan minim gangguan. Ya. Terus yang D, hospitalisasi itu waktu yang dialami pasien di rumah sakit. Oke, next nomor 49. Perawat CMHN yang ada di komunitas melakukan rujukan kepada spesialis keperawatan jiwa yang ada di rumah sakit jiwa. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk manfaat kolaborasi interdisiplin. Jawabannya adalah E, peningkatan akses ke berbagai pelayanan kesehatan. Karena kan itu perawatnya tuh ini kan merujuk gitu. Nah, yang A ini nice to know aja sebenarnya. Kohesif itu artinya melekat satu dengan yang lain atau katakanlah kayak persatuan gitu di dalam kelompok. Oke, next aja nggak apa-apa. 50, perawat melakukan kunjungan rumah pada seorang laki-laki 45 tahun dengan skizofrenia paranoid. Dirawat di rumah sakit jiwa 2 minggu yang lalu. Perawat tersebut mengedepankan aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa kepada pasiennya. Apakah yang dilakukan perawat selama proses asuhan tersebut? Jawabannya B, menggunakan pendekatan holistik karena itu kan disebutin ya sosiospiritual gitu. Jadi udah jelas jawabannya B, guys. Oke, lanjut nomor 51. Ini kayaknya sama kayak yang tadi ya, guys. Jadi yang A itu anankastik karena dia itu ada ketelitian berlebihan. Jadi dia anankastik. Terus yang B, dia itu skizotipal. Ini yang di soal yang sebelumnya tadi. Terus yang C itu gangguan emosi tidak stabil. Yang D itu avoidan. Ini ada di materinya dosen Pak Afkar kayaknya. Kayak gangguan kepribadian. Terus nomor 52. Apakah hal tersebut di bawah ini yang berkaitan dengan perkembangan atau terjadinya gangguan autis spectrum disorder pada anak? Jadi di sini udah dijelasin ya sama di materi Dr. Mahar udah disebutin juga kalau yang C, paparan logam berat timah hitam itu bisa membuat anak itu mengalami autis gitu. Oke, next. Sekelompok terapis telah melakukan terapi aktivitas kelompok di ruangan teratai. Hal apakah yang dapat dievaluasi pada rapat evaluasi kelompok terapis? Jawabannya A, berapa jumlah pasien yang dapat memenuhi kriteria evaluasi yang sudah ditetapkan. Oke, next. 54. Di tahun 1970 sampai 1980-an, perawat meningkatkan perannya menjadi pemelihara kesehatan dan penekanan riset, aspek legal dan etika keperawatan jiwa, serta penekanan perawatan individu secara utuh dan praktek mandiri terjadi peningkatan sehingga pembentukan kelompok dan organisasi yang dilakukan oleh konsumen meningkat. Upaya apakah yang dilakukan perawat dan organisasi? Oke, Nara dan Felis. Oke, apakah upaya apakah yang dilakukan perawat dan organisasi profesi sesuai dengan pernyataan di atas? Jadi jawabannya adalah E, change again. Ini udah dijelasin, udah disebutin juga change again gitu di materinya di materinya Pak Ibrahim. Judulnya adalah Sejarah Keperawatan Jiwa. Oke, next. Oke, perawat melakukan asuhan pada berbagai rentang respon neurobiologis, mulai yang adaptif sampai maladaptif.
peran perawat dalam meningkatkan pelayanan keperawatan kesehatan jiwa yang komprehensif mencakup pencegahan primer, sekunder, tersier. Apakah aktivitas dari prevensi sekunder dalam kesehatan jiwa? Ini jawabannya E, penemuan kasus sedini mungkin. Karena kalau yang A itu termasuknya primer karena dia kayak promosi gitu kan. Terus yang B itu tersier. Terus yang C itu C sama D juga primer. C sama D juga primer, guys. Oke. Next. Nomor 56, perawat memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan berbagai rentang kesehatan, mulai dari sehat jiwa, berisiko, maupun gangguan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menekankan pada kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang tidak ideal. Namun, seorang individu dapat menggunakan pertahanan diri dengan mencegah kesadaran dirinya yang bersifat otomatis tanpa disadari, sehingga individu mengalami kecemasan dan kurang dapat mengontrol situasinya. Apakah mekanisme coping yang dilakukan oleh individu tersebut? Oke, ini jujur aku belum nemu. Ini aku belum nemu materinya ya guys. Mungkin kalau ada teman-teman yang bisa dan menemukan jawabannya, boleh share ya guys, karena ini di materi kuliah juga setauku nggak ada. Oke, ya, jadi kita skip dulu nomor 56. Oke, nomor 57. Seorang laki-laki 17 tahun dan keluarganya dikaji saat perawat melakukan kunjungan rumah. Hasil pengkajian anak tersebut adalah anak pertama di keluarganya, orang tua menerapkan berbagai aturan dalam pergaulan dan kegiatannya. Orang tuanya mengaku mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya saat mereka remaja dulu. Apakah intervensi yang paling tepat dalam melakukan asuhan keperawatan pada keluarga dengan remaja tersebut? Jadi ini jawabannya D, menyediakan waktu untuk diskusi, mendengarkan keluhan, harapan, cita-cita remaja. Karena untuk jawaban A, B, C, E itu kalau di logika itu udah jelas salah ya guys. Oke, next. Nomor 58, intervensi keperawatan berfokus kepada proses membina dan mempertahankan hubungan saling percaya guna memenuhi kebutuhan klien. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang menunjukkan salah satu kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh kesehatan yang sama dalam pelayanan kesehatan. Apakah prinsip keperawatan jiwa yang sesuai dengan pernyataan di atas? Ini aku antara manusia sama kesehatan ya guys, karena aku juga nggak menemukan materi yang ini. Kalau teman-teman menemukan jawabannya boleh share ya guys, antara manusia sama kesehatan sih kalau menurutku. Oke, next, nomor 59. Seorang perawat perempuan usia 30 tahun bertugas di ruang ICU psikiatri di RSJ. Perawat tersebut melihat pasien terpasang restrain dan meronta-ronta. Saat perawat mendekat, perawat melihat tangan pasien terluka dan lecet, sehingga perawat berpikir untuk menggantikan restrain dengan program pemberian obat penenang. Perawat tersebut mengontak dokter untuk persetujuan pemberian obat penenang, dengan harapan pasien lebih baik dan menguntungkan sehingga lebih nyaman. Apakah prinsip etik keperawatan yang dilakukan oleh perawat sesuai kasus tersebut di atas? Kalau ini jawabannya E, non-maleficent atau tidak membahayakan, karena kan pasiennya itu luka dan lecet, jadi perawatnya tuh mau biar pasiennya itu lebih safety. Oke. Untuk yang A, confidentiality itu menjaga kerahasiaan. Kalau yang B, justice mungkin teman-teman udah tahu ya, itu adil. Fidelity itu kesetiaan. Oke, untuk yang D, otonomi. Oke, next, nomor 60.
Oke, Nona H, 30 tahun datang ke IGDRS karena 2 hari yang lalu mengalami upaya perkosaan oleh sekelompok orang yang tidak dikenalnya. Klien mengalami syok, sangat ketakutan, merasa dirinya kotor dan malu. Klien juga mengeluh sejak kejadian tersebut ia sulit tidur. Klien merasa takut keluar rumah karena khawatir kejadian perkosaan tersebut terulang lagi. Apakah luaran yang paling tepat untuk pasien tersebut? Kalau ini udah jelas jawabannya A, abuse recovery emosional, karena yang B, C, D, E nggak sesuai sama kondisi pasiennya. Oke, udah selesai guys. Aku kembalikan ke Alif. Terima kasih. Oke, thank you Salsa. Mungkin tadi sebelum di next ke soal selanjutnya bisa dijeda bentar ya Nana. Dan selanjutnya bakal dilanjutin sama Alifa. Oke, makasih kesempatannya Alif. Suaraku udah kedengeran belum ya? Oke. Aku mulai ya. Buat nomor 61, perawat harus peka terhadap aspek sosial budaya pasiennya. Model kompetensi budaya menurut Kambinha Gacote berisi bahwa perawat memiliki motivasi dan komitmen untuk merawat klien, menggerakkan individu untuk belajar dari yang lain. Apakah jenis tindakan peka budaya yang dilakukan oleh perawat tersebut? Kalau di sini jawabannya cultural desire yang ya teman-teman, karena di situ perawat memiliki motivasi kan itu desire gitu. Oke, next nomor 62. Derealisasi merupakan salah satu gejala yang dapat ditemui pada individu yang mengalami gangguan disosiatif. Dari beberapa contoh berikut, manakah yang termasuk derealisasi? Nah, kalau yang nomor 62 ini, karena derealisasi aja ya, berarti jawabannya yang C, lingkungan sekitar nampak buram. Ini di materi Dr. Andrian yang gangguan disosiatif kalau nggak salah. Nah, kalau di situ dijelasin kalau derealisasi itu objek, orang, dan atau lingkungan menjadi seperti tidak sesungguhnya atau unreal, jauh, semu, tanpa warna, tidak hidup, dan sebagainya. Bisa jadi buram nih tadi ya teman-teman. Nah, terus kalau yang opsi A, seolah-olah sedang berada di dalam mimpi, itu depersonalisasi. Terus, oke, tunggu dulu ya. Kalau yang opsi B, itu tidak merasakan sensasi fisik, itu lebih ke gangguan disosiatif, yang gangguan anestesi disosiatif jenisnya. Ya, terus yang opsi D itu depersonalisasi. Terus yang E, mendengar suara di dalam kepala itu halusinasi. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Oke, boleh di screenshot dulu. Oke, kita next nomor 63. Nona D, 20 tahun, datang ke poli jiwa karena terguncang akibat dipaksa melakukan hubungan badan oleh pacarnya. Klien merasa ketakutan karena si pacar mengancam akan membuka aibnya. Klien merasa malu, kotor, dan bersalah kepada ortunya. Termasuk ke dalam jenis pekorsaan yang manakah yang dialami oleh Nona D? Ini di materinya Bu Ici yang PTSD, apa yang mana ya? Aku lupa, pokoknya materinya Bu Ici. Terus di situ ada materi rape gitu. Nah, kalau yang ini jawabannya yang death rape ya teman-teman. Udah jelas karena rape-nya itu di dalam pacaran gitu. Nah, kalau yang opsi A, confidence rape, itu artinya adalah pelaku dan korban pernah melakukan interaksi sebelumnya. Jadi kenal gitu sama pelaku korbannya itu kenal. Terus yang opsi C, accessory to sex rape, ini
ketidakmampuan korban dalam memberikan konsen. Karena si korban memiliki keterbelakangan mental atau mentally retarded ya bahasa Inggrisnya. Oke, terus yang opsi D, gang rape itu pelaku secara berkelompok dan bergantian memperkosa korban. Lalu yang opsi E, marital rape ini pemerkosaan di dalam pernikahan. Oke, boleh di screenshot dulu teman-teman. Oke, next nomor 64. Seorang laki-laki 27 tahun berprofesi sebagai atlet dirawat di RSU karena ia menjadi korban bencana angin puting beliung saat melakukan latihan. Lalu tertimpa reruntuhan dan terlambat mendapatkan pertolongan saat evakuasi, sehingga akibatnya adalah kakinya harus diamputasi. Lalu saat pengkajian, pasien itu mengatakan, saya sudah tidak bisa jadi atlet kebanggaan, cuma itu yang bisa saya kerjakan selama ini. Dan diucapkan berulang kali oleh pasien. Pasien murung dan sulit tidur. Masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut adalah ini yang A ya teman-teman, ketidakberdayaan. Kalau di diagnosisnya itu di data subjektifnya menyatakan frustasi atau tidak mampu melaksanakan aktivitas sebelumnya, itu yang dikatakan pasien ya, saya sudah tidak bisa jadi atlet karena cuman itu yang bisa dilakukan selama ini gitu. Jadi jawabannya yang A. Oke. Lalu nomor 65. Nona B 17 tahun merasakan ketakutan, mimpi buruk yang berulang, takut keluar rumah dan menggunakan kendaraan semenjak kecelakaan yang menimpanya 2 hari yang lalu. Setelah dilakukan konseling, ternyata klien disarankan untuk menyentuh sesuatu yang hangat. Merupakan suatu cara untuk mengurangi kecemasan atau ketakutan yang dirasakannya. Cara tersebut merupakan contoh dari ini di materinya Bu Iji yang PTSD juga teman-teman. Jawabannya itu yang C, self-soothing. Jadi self-soothing ini dia itu menyentuh sesuatu yang hangat, terus makan makanan yang enak, mencium bau yang bikin rileks gitu, dan mendengarkan musik yang lembut, yang rileks gitu. Terus kalau distraction itu dengan olahraga, terus menghitung mundur dari angka yang besar ke kecil. Terus kalau grounding techniques itu menyentuh sesuatu yang terbuat dari es, terus mungkin makan peppermint, terus menggigit lemon, terus juga melakukan aktivitas yang menguras tenaga, misalnya bersih-bersih rumah. Oke. Boleh next. 66. Seorang perempuan usia 30 tahun 1 minggu yang lalu diputus PCS. Pasien tersebut secara fisik dan mental tidak mempunyai kemampuan untuk melampiaskan marah, namun masih memendam rasa jengkel sampai saat ini. Tujuan pengelolaan keperawatan yang paling tepat sesuai dengan kasus di atas itu adalah ini yang A. Menurutku, kalau teman-teman punya jawaban lain boleh langsung chat aja. Ini yang A, yaitu diarahkan pada penggunaan energi marah dan konstruktif. Ini pasiennya masuk ke rentang respon marah yang frustasi ya teman-teman. Oke, next nomor 67. Seorang laki-laki 32 tahun dengan skizofrenia hebevernik dibawa ke IGD RSJ karena keluyuran dan tidak mau minum obat. Saat diperiksa oleh perawat, pasien ditanyakan tentang orang tuanya, menunjukkan ekspresi perasaan sedih dan senang secara bersamaan. Jenis afek pada pasien tersebut adalah, ini jawabannya yang afek ambivalen. Afek ambivalen ini dua jenis perasaan yang berlawanan dan timbul pada satu waktu. Terus kalau afek tumpul itu artinya
dia tuh respon emosional yang sangat kurang, itu masih ada emosinya, cuman kayak kelihatan lemah, nggak ada semangat hidup gitu. Terus kalau euforia itu kegembiraan berlebihan, tidak sesuai dengan realita. Kegembiraan berlebihan tidak sesuai dengan realita. Oke, terus kalau afek tidak serasi itu respon emosional yang tidak sesuai dengan pencerahan atau pembicaraan, misalnya ketawa saat dengar berita duka gitu ya. Oke, boleh di screenshot dulu. Oke, nomor 68. Simbah Y, 65 tahun, beberapa hari ini menunjukkan perilaku yang berbeda. Simbah Y ini masih sedih dan marah atas meninggalnya sang istri. Simbah Y akhir-akhir ini enggan melakukan aktivitas di luar rumah, mengalami gangguan tidur, dan merasa bersalah atas meninggalnya sang istri. Diagnosis keperawatan yang tepat untuk Simbah Y ini apa? Diagnosisnya yang C ya, yang berduka gitu. Karena istrinya baru aja meninggal. Lanjut nomor 69. Gangguan mood seringkali dipicu oleh adanya stres. Stres yang berat atau kronis bisa menimbulkan perubahan neurobiologis di otak. Neurotransmitter apakah yang berganggu pada pasien yang mengalami manik? Ini jawabannya yang A ya, dopamin. Oke, next nomor 70. Klien yang mendapat terapi kejang listrik akan mengalami fase-fase berikut ini. Ini jawabannya yang D, tapi kalau lebih lengkapnya itu kejang tonik, terus yang kedua kejang klonik, yang ketiga itu kejang tonik klonik, jadi harusnya ini ditambah kejang tonik klonik, terus apnea, yang keempat tuh apnea, terus yang kelima itu confused dan tertidur sampai 1 jam. Tonik klonik, ya betul. Oke, boleh di screenshot dulu ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 71. Nyonya B, 40 tahun, beberapa hari belakangan terlihat murung dan sulit makan setelah kematian suaminya akibat COVID-19. Suaminya meninggal begitu cepat, hanya selang beberapa jam sejak masuk RS. Suami Nyonya B meninggalkan 4 orang anak yang masih kecil-kecil, sementara Nyonya B tidak bekerja dan hidup jauh dari keluarga besarnya. Saat ada kader yang berkunjung, Nyonya B sempat mengeluhkan hidup yang semakin sulit sepeninggal suaminya. Ia juga mengatakan, saya rasanya ingin pergi jauh, titip anak-anak saya ya. Tahapan bunuh diri yang dirasakan Nyonya B ini di tahapan apa? Nah, ini ada di materinya Bu Iji yang risiko bunuh diri. Itu kalau di materinya beliau, jawabannya yang B, isyarat bunuh diri. Di situ di materinya beliau tuh benar-benar di state kalau ada kata-kata itu ya, saya rasanya ingin berjauh terus titip anak-anak saya. Atau bisa juga kayak mulai memberikan barang berharganya untuk dijaga orang lain gitu ya. Terus kalau isyarat bunuh diri ini juga sebenarnya dia tuh belum tahu mau bunuh diri pakai cara apa gitu. Cuman udah ada keinginan untuk meninggal, untuk mati gitu. Terus tahapan yang kedua itu ancaman bunuh diri. Ancaman bunuh diri ini udah diucapkan oleh pasien. Terus kata-kata spesifiknya itu ada, kalau kamu pergi saya mati aja. Itu ancaman bunuh diri. Itu tahap kedua. Kalau tahap ketiga itu percobaan bunuh diri. Percobaan bunuh diri ini adalah bunuh diri yang udah dilakukan tapi gagal gitu. Oke, next ke nomor 72. Manakah dari gangguan di bawah ini yang tidak ada gejala psikotiknya?
yang B ya, jawabannya phobic disorder. Karena kalau yang A, schizotypal disorder itu, kalau untuk penegakan diagnosis medis tuh kayak benar-benar untuk tegas tidak ditegakkan karena itu mirip-mirip kayak skizofrenia gitu. Jadi jarang. Tapi ini kayak soalnya kenapa dia mirip kayak gejala psikotik karena ada kepercayaan aneh gitu ya. Jadi sebenarnya mirip-mirip kayak waham, tapi belum waham. Oke, terus yang C ini waham, jelas psikotik ya, waham. Terus kalau demensia itu biasanya ada halusinasi, itu juga psikotik. Ya, terus substance induced disorder nih gangguan penyalahgunaan zat, ini juga udah jelas bisa nyebabin gangguan psikotik. Oke, boleh screenshot dulu teman-teman. Oke, nomor 3. Manakah dari jawaban di bawah ini bukan gejala psikotik? Jawabannya yang E ya, udah jelas, perasaan rendah diri. Kalau yang A, B, C, D ini gejala psikotik semua. Ditambah perilaku tidak terorganisir atau aneh. Perilaku tidak terorganisir atau aneh. Oke. Oke, next nomor 74. Sekelompok mahasiswa praktik di ruangan jiwa diminta untuk melakukan terapi aktivitas kelompok pada pasien di ruangan tersebut. Sebelum melakukannya, kelompok diminta untuk menyiapkan proposal TAK dan mengonsultasikannya kepada pembimbing. Termasuk ke dalam fase apakah pembuatan proposal ini itu masuk ke pre-interaksi ya teman-teman. Udah jelas. Oke, terus lanjut nomor 75. Perawat melakukan asuhan pada berbagai rantang respon neurobiologis, mulai yang adaptif sampai maladaptif. Peran perawat dalam meningkatkan pelayanan keperawatan kesehatan jiwa yang komprehensif mencakup pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Tujuan dari prevensi primer dalam kesehatan jiwa adalah yang A ya, primer itu untuk mencegah terjadinya gangguan jiwa. Sasarannya orang sehat kalau primer. Terus kalau sekunder itu menurunkan kejadian gangguan jiwa ini sasarannya adalah populasi berisiko atau populasi yang tinggal di dalam keluarga yang ada ODGJ-nya gitu. Terus kalau tersier itu mengurangi kecacatan dan ketidakmampuan akibat gangguan jiwa, jadi sasarannya ODGJ. Oke, boleh di screenshot dulu teman-teman. Lanjut nomor 76 ya. Seorang perempuan 34 tahun dengan gangguan afektif bipolar dirawat di rumah sakit jiwa. Perawat memberikan rangsangan permulaan untuk membantu menghasilkan perilaku sasaran dan menghentikan ketika rangsangan utama mulai efektif dalam membentuk perilaku sasaran. Apakah teknik yang dilakukan oleh perawat tersebut untuk memodifikasi perilaku klien? Ini yang prompting and fading. Jadi maksudnya memberikan rangsangan permulaan itu prompting ya. Jadi misalnya di pasien skizofrenia, kan biasanya kalau pasien skizofrenia itu perawatan dirinya terganggu ya. Jadi harus diajari untuk mandi secara mandiri gitu. Nah, promptingnya adalah perawat itu nanti akan menginstruksikan secara verbal dan fisik, misalnya dengan bilang
sekarang boleh ambil anduknya ya, terus nanti saya temani untuk pergi ke kamar mandi gitu. Jadi benar-benar masih kayak dibimbing kalau prompting. Terus kalau fading, fading itu menghentikan ketika rangsangan utama mulai efektif. Jadi perawat nanti mungkin cuman kayak instruksi verbal aja gitu, misalnya ngingetin udah waktunya mandi gitu. Ya, terus kalau prompting tuh membimbing gitulah istilahnya. Oke, terus yang opsi E, kontrak perjanjian spesifik, itu spesifik maksudnya untuk mengubah perilaku pasien. Maksudnya gini, jadi misalnya pasien setuju untuk tidak menyakiti diri sendiri dan jika berhasil gitu, pasien nanti akan dapat reward. Ya, kalau berhasil. Terus kalau yang token ekonomi itu kan belum dijelasin ya di situ. Token ekonomi itu intinya ini di RSC sih biasanya. Jadi kalau pasien yang berperilaku baik gitu, nanti bakal dikasih kupon, terus kuponnya bisa ditukerin dalam bentuk barang atau makanan gitu. Untuk yang perilaku baik ya, betul. Terus kalau yang chaining, chaining kan memunculkan serangka urutan perilaku. Nah, urutan perilaku ini maksudnya adalah misalnya kan kalau pasien skizofrenia yang benar-benar di jalanan terus nggak pakai baju, nggak tahu cara pakai baju lagi gitu ya. Jadi perawat harus mengajarkan urutan menggunakan pakaian gitu. Misalnya dari baju dulu, habis itu celana gitu, terus sandal gitu. Ya intinya urutan pakai baju gitu. Ini berurutan. Terus yang lainnya di situ udah ditulis ya. Oke, boleh screenshot dulu teman-teman yang mau screenshot. Oke, terus nomor 77. Manakah dari zat di bawah ini termasuk narkotika? Ini di materi Dr. Andrian yang week 3. Nah, kalau yang di sini tuh sebenarnya jawabannya ada dua kalau menurut materi beliau. Jadi ganja itu tuh narkotika golongan 1, teman-teman. Narkotika golongan 1. Nah, terus kalau kodein itu narkotika golongan 3. Terus kalau alprazolam sama clonazepam itu adalah golongan benzodiazepin yang itu tuh masuknya ke psikotropika golongan 4. Benzodiazepin, psikotropika golongan 4. Oke. Terus kalau sabu itu psikotropika golongan 1. Jadi bukan narkotika tapi psikotropika. Sabu. Nah, jadi jawabannya ada ganja sama kodein. Tapi mungkin yang dimaksud di sini yang golongan 1 ya. Maybe. Oke, boleh di screenshot dulu, teman-teman. Terus lanjut nomor 78.
Masalah gangguan jiwa yang kerap terjadi pada anak remaja adalah di sini yang C, anoreksia atau gangguan diet. Ini sebenarnya kalau di materinya Pak Azam tuh nggak ada, cuman kalau teman-teman punya jawaban lain boleh ya. Karena menurutku kalau dipikir-pikir lagi, yang opsi A nih biasanya tuh lansia gitu. Perpisahan atau kehilangan. Terus kalau gangguan disruptif, ini tuh anak-anak. Jadi disruptif tuh tantrum tidak pada umurnya gitu loh teman-teman. Jadi kayak tantrum kan pada toddler, tapi masih muncul di anak-anak gitu. Biasanya pada toddler, tapi gangguan disruptif munculnya pada anak-anak. Ya, boleh di SS dulu teman-teman, kalau mau SS. Oke, terus nomor 79. Seorang laki-laki mulai dari kecil hingga tamat SMP berada di lingkungan keluarga yang serba kekurangan dan tinggal di pedesaan. Saat melanjutkan SMA, dia tinggal bersama paman yang serba mewah dan budaya modern. Hal ini yang menyebabkan sopan santunnya sedikit demi sedikit mulai pudar mengikuti kultur saat ini dengan meninggalkan kultur waktu kecil. Faktor yang dapat memberikan sensitivitas kultur pelayanan terhadap asimilasi budaya sesuai dengan kasus adalah ini jawabannya yang C, akulturasi. Pudar karena masuknya budaya baru. Oke. Lalu lanjut nomor 80. Seorang artis dirawat di RSC karena tidak lagi diberikan pekerjaan sebagai artis karena dia jatuh miskin dan tidak punya modal untuk merawat kecantikan. Pada saat dilakukan pengkajian, artis ini benar dalam menjawab pertanyaan tetapi tidak lancar memberikan jawaban. Perawat memberikan skor CCS ya maksudnya, berapa untuk kondisi ini. Ini jawabannya yang A, benar ya, 14 pada variabel komunikasi pada CCS. Kalau 0 itu lancar tidak ada hambatan, kalau 26 itu ada respon tapi nggak sesuai. Lanjut nomor 81. Tuan Z, 65 tahun, dibawa ke IGD RSC karena berusaha menggantung lehernya di pohon. Tetangga yang membawa mengatakan klien tinggal seorang diri, punya penyakit paru-paru yang tidak sembuh akibat kebiasaan merokok di masa muda. Klien sudah beberapa kali mencoba mengakhiri hidup namun tidak berhasil. Faktor risiko yang paling dapat menyebabkan klien melakukan upaya bunuh diri kembali. Apa? Ini yang C ya, udah jelas riwayat percobaan bunuh diri sebelumnya dikurang ini. Riwayat percobaan bunuh diri sebelumnya. Oke. Lanjut nomor 82. Seorang remaja berusia 16 tahun merasa ortunya tidak pernah menganggapnya ada. Ia pun mengatakan di sekolahnya tidak ada yang suka dengan dirinya. Beberapa hari terakhir, ia kelihatan sangat murung. Gurunya mendekatinya dan menanyakan apa yang terjadi. Setelah ditekan oleh gurunya, baru ia mengatakan keinginannya untuk mengakhiri hidup. Apakah diagnosis keperawatan utama? Di sini udah jelas ya yang E, risiko bunuh diri. Oke, next nomor 83. Seorang laki-laki 16 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan yang dialami akhir-akhir ini. Saat pengkajian, perawat mengobservasi pasien mengernyitkan otot dahi, mulut bagian kiri, bagian mata kanan itu berubah-ubah. Pasien juga tidak bisa mengontrol gerakan-gerakan tersebut. Apakah hasil pengkajian gerakan motorik pasien tersebut? Nah, kalau aku ini
Menurutku yang tik itu artinya adalah gerakan-gerakan kecil pada otot muka yang tidak terkontrol. Ini kan soalnya spesifik di mulut bagian kiri dan bagian mata kanan yang berubah-ubah dan tidak bisa dikontrol gitu ya. Nah, kalau grimasen ini maksudnya gerakan berubah-ubah pada wajah tuh lebih ke otot muka, jadi kayak keseluruhan mukanya gitu. Grimasen tuh otot muka atau keseluruhan muka gitu. Jadi dia lebih ke facial expression, ekspresi wajah gitu ya, ekspresi wajah yang berubah-ubah. Nah, kalau yang tik ini tuh biasanya terjadi pada Tourette syndrome ya, teman-teman. Oke, boleh di screenshot dulu mungkin. Oke, next nomor 84. Seorang remaja usia 17 tahun saat ini sedang marah pada temannya karena ditipu saat membeli barang. Ketika marah atau emosinya meningkat, atau yang disebut fase post-crisis depression, perawat sulit mengendalikannya. Apakah tindakan keperawatan yang tepat sesuai dengan kasus di atas? Ini menurutku sediakan lingkungan kognitif untuk pembelajaran karena ini ya dia tuh lebih ke ditipu saat membeli barang gitu kan, jadi kayak itu hal yang tidak terkontrol gitu, jadi harus diberikan pemahaman kepada pasien ini bahwa ya itu bukan salahmu gitu ya, jadi harus menerima keadaan gitu. Kalau menurutku, kalau teman-teman punya jawaban lain dan ada kayak teorinya gitu, boleh disampaikan. Oke, terus nomor 85. Kolaborasi interdisiplin memiliki peran utama dalam perbaikan sistem organisasi, yaitu tim kesehatan bekerja sama efektif dalam memberikan pelayanan yang berfokus pada pasien. Hal tersebut sesuai dengan prinsip, ini udah jelas ya, ada mention memberikan pelayanan yang berfokus pada pasien, itu jawabannya ya PCC, Patient Centered Care. Oke, next nomor 86. Berdasar kemampuan kerjanya, manakah dari yang di bawah ini merupakan salah satu kriteria sehat jiwa? Jawabannya benar yang D ya, mampu bekerja secara produktif dan bermanfaat. Next nomor 87. Manakah dari jawaban di bawah ini yang benar untuk pernyataan tentang perbedaan antara skizofrenia dan gangguan mood? Jadi jawabannya menurutku benar yang B juga ya. Jadi fungsi intelektual dan pekerjaan bisa kembali ke taraf premorbid setelah terjadinya episode gangguan pada gangguan mood. Sedangkan pada skizofrenia hal itu tidak terjadi. Maksudnya taraf premorbid ini adalah kondisi atau tingkat fungsi seseorang sebelum mengalami suatu penyakit atau gangguan. Taraf premorbid adalah kondisi atau tingkat fungsi seseorang, ya fungsi sebelum gangguan gitu sih intinya. Jadi kalau gangguan mood itu biasanya pasiennya bakal baik-baik aja setelah pengobatan, bakal bisa menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Tapi kalau skizofrenia tuh nggak bisa seperti sebelumnya, tapi bisanya tuh cuman kayak
dibuat dia hidup mandiri gitu, tapi tidak bisa kembali ke sebelumnya. Gitu. Next nomor 88 maybe. Seorang wanita usia 25 tahun telah merencanakan menikah, tetapi sebelum mendekati waktu pernikahan, calon mempelai pria ternyata memiliki hubungan dengan wanita lain. Wanita ini tidak merespon dengan terlalu sedih dan menganggap bahwa hal itu perlu diketahui sebelum pernikahan sehingga pernikahan tidak perlu dilangsungkan karena mengetahui perilaku sesungguhnya si calon suami. Menurut konsep Stuart Stress Adaptation Model atau MAS, respon wanita ini adalah jawaban menurutku, entah kenapa aku lebih milih yang kognitif, merupakan bagian dari penilaian kognitif karena si wanita ini tuh berpikir secara rasional gitu loh teman-teman, daripada reaksi emosionalnya. Jadi berpikir rasional di sini adalah yang ini bahwa sebenarnya lebih baik kalau diketahui sebelum menikah, itu kan rasional ya. Jadi dia malah bersyukur sebenarnya gitu. Kalau teman-teman ada jawaban yang lain atau yang benar sesuai teorinya, boleh chat aja, dibenerin gitu. Oke, jawaban nomor 89. Seorang anak perempuan usia 8 tahun setiap kali mendapatkan nilai kurang jika dibandingkan teman-teman di sekolah, kemudian anak belajar lebih giat lagi. Apakah nama usaha anak ini? Ini yang sublimasi, benar ya. Jadi sublimasi itu adalah mengubah dorongan atau emosi negatif menjadi aktivitas yang lebih positif atau motivasi. Ke positif atau motivasi ya. Terus kalau yang proyeksi ini menyalahkan atau menganggap perasaan sendiri berasal dari orang lain. Ya, contohnya tuh kayak misalnya seseorang tuh iri pada temannya tapi malah bilang, "Kamu tuh yang iri sama aku," gitu. Misalnya seseorang iri tapi malah bilang, iya, jadi sebenarnya dia yang iri sama temennya tapi dia yang bilang kok gitu ya, "Kamu tuh yang iri sama aku." Oke, boleh di-SS dulu. Oke, lanjut nomor 90. Seorang mahasiswa PSIK UGM semester 6 mengikuti pembelajaran menggunakan kaos tanpa kerah. Saat dosen melihat, langsung memarahinya di depan teman-temannya, terus disuruh pulang dan tidak boleh ikut pelajaran. Sebenarnya dalam kondisi seperti ini mahasiswa tuh marah, tapi dipendam aja karena takut kalau nilainya jelek dan nggak lulus gitu ya. Tapi rasa jengkel terhadap dosen itu tuh masih mendongkol dalam hati dan pikiran si mahasiswa. Rentang respon yang dirasakan mahasiswa pada kasus tuh yang apa? Ini yang frustrasi ya teman-teman, jelas. Karena masih kependem dan tidak bisa diekspresikan gitu. Oke, boleh di SS teman-teman. Oke, terus ini udah ya, jadi berakhir sampai nomor 90. Aku kembalikan ke Alif.
Oke, makasih banyak Iva. Nah, teman-teman sebelum diulangi, aku tunggu sampai 14.45, teman-teman bisa tulisin di kolom chat. Nanti kalau udah 14.45 kita urutin. Kita ulang lagi. Thank you. Oke, terima kasih Alif sebelumnya. Aku mau revisi dulu. Nana boleh scroll ke nomor 38 nggak? Salsa Nana lagi ke WC dulu. Oh oke, sorry ya. Nana tolong scroll ke soal nomor 38 ya. Oke, jadi ini aku mau ngerevisi ya guys, nomor 38 yang ditanya ini kan itu apakah diagnosis keperawatan yang tepat berdasarkan SDKI kan? Nah, ternyata yang sindrom pasca perkosaan itu nggak ada di SDKI. Jadi jawabannya itu yang D, sindrom pasca trauma. Oke, terima kasih. Maaf ya guys.
Guys, bentar ya guys, aku lagi coba mengurutkan supaya nanti tidak terulang. Mungkin 2-3 menit lagi.